semuanya, perkenalkan namaku Loputu Raditaningsari Bujana dari kelas ASP 210. Di sini aku akan menjelaskan materi mata kuliah perpajakan pertemuan pertama yakni konsep dasar perpajakan. Tunggu apa lagi teman-teman? Langsung kita simak yuk. Nah, untuk pentingnya pajak kita bisa tinjau dari 4 aspek berikut. Yang pertama ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini sendiri berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat untuk distribusi pendapatan dan penyediaan pelayanan. Nah, jadi keywordnya ada dua ya teman-teman, distribusi pendapatan dan juga penyediaan pelayanan. Nah, yang kedua ada aspek hukum. Aspek hukum atau yuridis itu sendiri berarti pajak harus diselenggarakan bukan tanpa alasan hukum, yang dimana pajak itu sendiri tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga sesuai undang-undang atau juga peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri. Nah, yang ketiga ada aspek keuangan. Aspek keuangan itu sendiri menitik beratkan pada konsep keuangan karena pajak sendiri erat kaitannya dengan uang, yang dimana uang untuk pajak itu diraih melalui pemungutan pajak, melalui tax ratio, dan lain sebagainya yang akan dipelajari lebih lanjut nanti. Nah, untuk aspek yang keempat, yakni aspek sosiologi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya sosiologi itu erat kaitannya dengan masyarakat, yang dimana pajak di sini berperan untuk memakmurkan masyarakat dan juga menyejahterakan masyarakat, melalui pembangunan di berbagai sektor, penyediaan fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada seputar pajak. Nah, yang pertama mungkin teman-teman penasaran, sebenarnya pajak itu apa sih? Nah, mungkin kita sudah pernah mendengar sebelumnya bahwasannya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin merasa susah mengingat definisi yang panjang ini, kita cukup ingat dari 4 faktor ya teman-teman. Yang pertama, pajak adalah kontribusi wajib, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan atau kontraprestasi secara langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, dari 4 poin ini kita sudah bisa menghasilkan definisi dari pajak yang sesuai dengan UU KUP. Nah, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan itu nantinya akan berkaitan dengan wajib pajak. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah untuk definisi pajak teman-teman cukup ingat 4 hal yang udah aku highlight di bawah ya. Nah, selanjutnya ada fungsi pajak. Mungkin kita sudah pernah mendengar dulu saat belajar PPKN ataupun membaca di artikel bahwasannya pajak memiliki 4 fungsi. Nah, tapi mungkin yang paling sering kita dengar ini adalah fungsi pertama dan fungsi kedua. Untuk fungsi pertama yakni fungsi anggaran atau penerimaan atau budgeter, yang dimana fungsi anggaran atau penerimaan ini berkaitan dengan uang ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya pajak itu kan merupakan sumber dari APBN kita yang paling besar. Nah, jadi disitulah fungsi budgeter dari pajak itu berperan, yang dimana pajak itu kita bisa katakan bahwasannya pajak itu berasal dari uang kita sebagai masyarakat, sebagai bentuk kewajiban kita yang nantinya masuk ke dalam kas negara untuk membiayai pengeluaran dan belanja negara. Nah, yang kedua ada mengatur atau reguleren, yang dimana mengatur atau reguleren ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yang dimana kebijakan pemerintah itu bisa saja untuk di bidang tertentu, seperti di bidang Poleks, Sosbud, dan Hankam. Nah, yang ketiga ada fungsi demokrasi. Untuk fungsi demokrasi ini sendiri, kita highlight di bagian gotong royong, yang dimana gotong royong ini dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sesuai dengan asas masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, yang dimana dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, ini digunakan untuk kesejahteraan manusia juga. Nah, yang terakhir yaitu ada fungsi redistribusi pendapatan, yang dimana redistribusi pendapatan ini sebenarnya berkaitan dengan pemerataan dan juga keadilan, yang dimana ketika kita berkewajiban untuk membayar pajak, secara tidak langsung kita juga turut untuk membiayai pembangunan, yang dimana membiayai pembangunan itu nantinya akan bisa membuka kesempatan kerja, fasilitas yang nantinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pajak, retribusi, dan juga sumbangan. Nah, mungkin teman-teman masih bingung atas perbedaan dari 3 hal ini, tapi sejujurnya 3 hal ini itu benar-benar beda ya teman-teman. Yang pertama ada retribusi. Retribusi itu sendiri merupakan pungutan yang kita bayar
ketika kita memperoleh izin ataupun jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Yang dimana ini tuh untuk kepentingan kita sebagai orang pribadi ataupun badan. Contohnya apa sih? Contohnya itu ada parkir. Ketika kita bayar parkir sebesar Rp1.000, kita sudah bisa memarkirkan motor kita di tempat-tempat tertentu, misalnya di pasar atau di supermarket. Nah, ketika kita membayar sebesar Rp1.000 atau Rp2.000 itu, kita memperoleh izin untuk menaruh ataupun memarkirkan kendaraan kita di tempat tersebut. Nah, sementara sumbangan ini fungsinya adalah untuk sebagai bantuan, yang dimana sumbangan ini tidak bersifat memaksa sama seperti pajak, tetapi sumbangan ditujukan untuk kemanusiaan, keagamaan, yang dimana sumbangan ini penerimanya itu sudah ditentukan. Bisa saja oleh golongan tertentu seperti untuk tujuan keagamaan, sosial, kemanusiaan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sementara definisi pajak itu sudah kita bahas yang sebelumnya, yaitu kontribusi wajib yang juga bersifat memaksa, tetapi digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi kita tidak mendapatkan imbalan langsung dari pajak itu sendiri. Beda dengan retribusi yang kita bisa memperoleh jasa langsung setelah membayar Rp1.000 atau Rp2.000 untuk parkir ataupun kebersihan. Nah, selanjutnya yaitu ada hukum pajak dan juga hukum publik. Nah, hukum pajak dan juga hukum publik ini itu mirip ya teman-teman, yang dimana hukum pajak itu sendiri merupakan bagian dari hukum publik, yang dimana hukum publik ini terdiri dari beberapa bagian seperti tata negara, tata usaha negara, dan salah satunya ada pajak. Nah, hukum pajak ini itu adalah peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan ke kas negara. Nah, hal ini tadi sejalan dengan aspek pajak dan juga fungsi-fungsi pajak yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, yang dimana ketika pemerintah mengambil kekayaan seseorang, mengambil kekayaan dalam tanda kutip untuk menyerahkan kembali ke kas negara, itu artinya ada hubungan antara kita yang berkewajiban untuk membayar pajak dengan pemerintah. Nah, kita antara wajib pajak dengan pemerintah itu adalah berkaitan dengan kebijakan publik, yang dimana akan berkaitan juga dengan hukum publik, yang dimana hukum publik itu kan hukum yang urusannya berkaitan dengan publik dan juga masyarakat secara terbuka. Nah, selanjutnya hukum pajak ini juga memiliki sedikit keterkaitan dengan hukum perdata, yang dimana dalam pemungutan pajak itu ada yang namanya peristiwa, keadaan, dan juga perbuatan. Nah, hal ini juga sejalan dengan hukum perdata nih, teman-teman. 3 hal ini bisa kita temukan di dalam hukum perdata, yang mungkin dulu sudah kita pelajari saat semester 1. Nah, yang dimana ini juga berkaitan dengan asas lex specialis derogat lex generali, yang dimana ketika ada undang-undang yang lebih khusus, maka undang-undang yang lebih umum itu dikesampingkan, atau hukum yang lebih umum itu dikesampingkan. Yang dalam hal ini, karena kita sudah memiliki hukum pajak, jadi hukum perdata itu bisa saja dikesampingkan nih, teman-teman. Oke, selanjutnya ada hukum pajak dan juga hukum pidana. Nah, hukum pajak ketika kita melanggar pajak seperti melakukan pelanggaran-pelanggaran pajak, kita bisa dikenai pidana atau sanksi pidana, ya, yang sudah diatur dalam undang-undangnya tersendiri. Nah, ini kedudukan hukum pajak, yang dimana hukum pajak itu ada di bagian sini yang berkaitan dengan hukum publik. Nah, hukum pajak sendiri umumnya itu dibedakan menjadi 2 ya teman-teman. Ada hukum pajak material dan juga hukum pajak formal. Bedanya apa sih? Nah, kalau hukum pajak material itu berkaitan dengan peristiwa hukum, objek dan subjek pajak. Nah, besar pajak yang dikenakan, terus juga timbul hapusnya hutang pajak dan juga tarif dari pajak itu sendiri berkaitan pada hukum pajak material, yang dimana itu ada UU PPH, contohnya ada PPN, PPNBM atau PPN barang mewah, dan juga PBB, dan lain sebagainya. Lalu kalau hukum pajak formal, itu tuh kita bisa highlight dalam 2 kata, yaitu untuk mewujudkan material. Nah, yang dimana ada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis pajak berdasarkan golongan sifat dan juga pemungutnya. Nah, untuk golongan, pajak sendiri dibedakan menjadi 2. Ada pajak langsung dan juga pajak tidak langsung.
pajak langsung tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya itu PPh. Maksudnya gimana sih? Ketika kita memperoleh penghasilan dengan syarat-syarat tertentu yang nantinya akan dibahas di pertemuan selanjutnya, maka yang wajib membayar pajak itu adalah kita sendiri. Sementara untuk pajak tidak langsung itu dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya yaitu ada PPN yang bisa digeser ke pihak lain gitu. Contohnya itu seperti mungkin saja contohnya itu seperti withholding assessment yang dimana pembayaran pajak itu dengan pemotongan melalui bendahara. Nah, selanjutnya ada sifat pemungutan pajak sendiri, ada pajak subjektif dan juga pajak objektif. Nah, pajak subjektif ini dia memperhatikan subjeknya, lalu baru memperhatikan objeknya. Contohnya itu ada PPh. Nah, jadi pengenaan PPh ini kan bergantung pada penghasilan orang tertentu. Dalam artian, mungkin bisa kita sederhanakan, tidak bisa dipukul rata. Beda-beda lah untuk penghasilan untuk wajib pajak sebagai orang pribadi dengan pekerjaan bebas, dengan pekerjaan yang sebagai usaha, itu akan dikenai pajak dengan nominal atau ketentuan yang berbeda. Sementara untuk pajak objektif, ini tuh berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan si wajib pajak. Contohnya itu ada PBB dan juga PPN. Nah, untuk pemungut dan pengelolanya ada pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak pusat sendiri dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPN, PPh, PPNBM, PBB, dan lain sebagainya. Sementara untuk pajak daerah itu tuh dipungut oleh pemerintah daerah, bisa untuk pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten. Untuk pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten itu juga memiliki ketentuan pajak yang berbeda-beda. Ada pajak-pajak tertentu yang memang dipungut oleh pemerintah provinsi, tapi juga ada pajak-pajak tertentu yang dipungut oleh pemerintah daerah. Seperti kalau untuk di provinsi contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, air permukaan dan lain sebagainya. Sementara untuk di pajak daerah kabupaten contohnya ada pajak reklame, rokok, air tanah dan lain sebagainya. Nah, untuk pemungutan pajak sendiri ini juga ada syaratnya ya teman-teman. Jadi pajak itu bukan semata-mata dipungut, kamu harus bayar pajak. Enggak ya teman-teman, melainkan ada ketentuan-ketentuannya. Dan dimana ketentuannya ini juga berkaitan dengan aspek-aspek pajak yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang dimana syarat pemungutan pajak itu yang pertama ada adil atau keadilan. Yang dimana siapa yang seharusnya berkewajiban untuk membayar pajak, ya harus membayar pajak. Jadi tidak ada pihak yang diistimewakan. Seperti misalnya seperti misalnya ada A, walaupun dia mampu atau wajib untuk bayar pajak, tapi karena misalnya dia sebagai seorang yang berwenang ataupun dia orang yang berkuasa, maka dia tidak membayar pajak. Bukan seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua ada berdasarkan undang-undang, yang dimana ya sama seperti aspek tadi harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan, undang-undang KUP, hukum pajak material dan formal dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu tidak mengganggu perekonomian. Selanjutnya yaitu juga harus efisien ataupun sebagai syarat finansial, yang dimana tidak boleh nih biaya pemungutan itu tidak boleh melebihi dari si biaya yang diperoleh. Ini tidak boleh ya teman-teman. Ini tidak boleh ya. Nah, selanjutnya yaitu ada sederhana. Jadi sistem pemungutan pajak secara sederhana ini itu harus bisa dipahami oleh semua orang, termasuk orang awam sekalipun, supaya tidak terlalu rumit. Nah, kalau sistem pajak sudah sederhana kan nanti orang-orang itu lebih mudah memahami untuk bisa membayar pajak. Nah, habis itu ada teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak itu juga ada beberapa hal, ada 5. Yang pertama ada teori asuransi, yang dimana teori asuransi ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dengan negara, yang dimana ketika masyarakat membayar pajak, itu secara tidak langsung juga berkaitan dengan keamanan negara. Dalam hal ini bisa saja TNI atau Polri. Yang dimana ketika kita membayar pajak, itu hubungannya sama dengan bisa dilogikakan sebagai pajak itu premi asuransi, karena setelah kita membayar pajak, maka kita akan mendapatkan perlindungan dari bangsa dan negara dalam hal pertahanan dan juga keamanan. Lalu ada teori kepentingan. Nah, jadi
negara itu melindungi kepentingan masyarakat melalui pembayaran pajak ya. Semakin besar kepentingan seseorang, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Setelahnya ada teori daya pikul. Nah, teori daya pikul ini bergantung pada daya pikul masing-masing. Yang dimana pajak itu dibayarkan sesuai ketentuan, yang dimana ketentuannya itu nanti bukan semata-mata langsung dipukul rata, melainkan ada ketentuan sesuai dengan kemampuan orang masing-masing. Nah, selanjutnya ada teori bakti. Teori bakti ini berarti ketika kita membayar pajak, maka kita sudah berbakti kepada bangsa dan negara. Bahwasannya bayar pajak merupakan suatu kewajiban. Nah, selanjutnya ada teori daya beli, yang dimana memungut pajak itu berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat ke rumah tangga negara. Contohnya dalam hal ini mungkin bisa kita analogikan sebagai fasilitas. Nah, ketika kita membayar pajak, berarti kita bisa menikmati fasilitas dari yang disediakan dari negara, yang dimana fasilitas itu sendiri nantinya akan membawa kenikmatan ke dalam rumah tangga masyarakat, yang dalam hal ini adalah kita sebagai wajib pajak. Nah, selanjutnya juga ada asas pemungutan pajak. Ini kalau tidak salah ini adalah menurut Adam Smith ya teman-teman. Yang dimana ada 4 hal yang di-highlight. Ada equality, certainty, convenience, dan juga ekonomi. Nah, equality ini kan sama dengan adil ya, yang dimana kita udah mention sejak tadi yang bahwasannya pajak itu harus sebanding dengan kemampuan dan juga harus sesuai dengan asas keadilan untuk menyejahterakan masyarakat. Terus yang kedua ada certainty. Certainty ini artinya adalah kepastian. Nah, penetapan pajak itu tuh harus jelas dan pasti sesuai dengan ketentuan. Jadi wajib pajak itu harus mengetahui besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya. Nah, selanjutnya juga ada convenience. Nah, convenience ini itu artinya dia itu tidak menyulitkan, tidak sulit atau tidak menyulitkan. Yang dimana yang membayar pajak adalah memang orang-orang ketika mereka mempunyai uang ataupun penghasilan, maka mereka membayar pajak. Ya, jadi pembayaran pajak itu disesuaikan dengan waktu yang tidak menyulitkan, karena ada batas-batas waktunya tertentu yang nantinya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk ekonomi, ini biaya pemungutan pajak itu harus seminimal mungkin. Demikian pula beban yang ditanggung oleh wajib pajak. Ini ya teman-teman, seminimum mungkin. Nah, selanjutnya ada syarat pemungutan pajak atau cara pemungutan pajak. Yang pertama ada sel-sel pajak. Sel-sel pajak sendiri dibedakan menjadi sel-sel nyata dan juga sel-sel anggapan atau sel-sel fiktif. Yang dimana dalam hal ini sel-sel pajak dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada nyata atau real, dan yang kedua ada sel-sel anggapan atau fiktif. Oh, maaf, ada tiga. Yang ketiga ada sel-sel campuran. Nah, untuk sel-sel pajak real yang artinya itu adalah pengeluaran pajak sesuai dengan kondisi nyata. Nah, untuk sel-sel anggapan atau fiktif itu sendiri, itu tuh misalnya pemungutan pajak itu tuh dikira-kira atau berdasarkan misalnya berdasarkan penghasilan kita tahun lalu itu adalah berdasarkan asumsi tahun lalu dan sebagainya. Jadi memang belum ada nominal secara pasti. Nah, habis itu yang ketiga ada sel-sel campuran, yang dimana ini adalah gabungan dari sel-sel nyata dan juga sel-sel fiktif. Nah, lalu ada asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas domisili atau asas tempat tinggal, yang dimana jika seseorang berada di satu tempat, misal A berada di Indonesia dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan, maka dia itu wajib untuk membayar pajak. Nah, lalu juga ada asas sumber. Misal, dia dikenakan pajak karena dia mendapatkan sumber dari hal tertentu. Misalnya di negara X itu ada bursa. Nah, si Z berinvestasi di negara X. Jadi, tapi Z ini bukan tinggal di negara X atau dia juga bukan warga negara di X. Tapi karena dia mendapatkan sumber ataupun sumber investasi ataupun karena dia berinvestasi di negara X, maka dia bisa dikenakan pajak dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Lalu ada asas kebangsaan. Misalnya siapapun yang memiliki kewarganegaraan A, dia mau dia berada di manapun, maka dia bisa kena pajak.
walaupun dia tidak tinggal di negaranya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Lalu ada sistem pemungutan pajak, ini ada official assessment yang dimana ditetapkan oleh pemerintah, ada self-assessment yang yang dimana wajib pajak itu menghitung sendiri, memperkirakan sendiri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada withholding system, yang dimana ini adalah melalui pihak ketiga, yang dimana misalnya kita karyawan gajinya itu dipotong secara langsung untuk bayar pajak. Nah, lalu ada timbul dan hapusnya utang pajak. Dalam ajaran formal, utang pajak itu timbul karena keluarnya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Dalam ajaran material, utang pajak itu timbul karena undang-undang. Ini sesuai ya teman-teman dengan undang-undang pajak yang tadi kita pelajari. Nah, hapusnya utang pajak juga bisa terhapus dalam beberapa hal seperti yang disebutkan di sini. Ada pembayaran, jadi ketika kita membayar ya utang pajaknya hilang. Terus kalau ada kompensasi, ketika kita bayar, ketika kita ada kompensasi dengan ketentuan tertentu, maka utang pajaknya terhapus. Lalu ada kedaluarsa. Untuk kedaluarsa ini di Indonesia itu 5 tahun ya teman-teman. Lalu ada pembebasan dan juga penghapusan dengan surat keterangan tertentu. Nah, pemungutan pajak itu juga pasti menemukan hambatan ya teman-teman. Ada perlawanan pasif yang dimana masyarakat itu tidak mau membayar pajak. Ini kenapa masyarakat bisa ada perlawanan pasif? Yang pertama karena intelektualnya sudah berkembang, ada intelektual, dan yang kedua ada sistemnya rumit. Jadi masyarakat menolak untuk membayar pajak. Nah, kalau untuk perlawanan aktif, dia ini dibedakan menjadi dua. Ada tax avoidance dan juga ada tax evasion. Nah, tax avoidance ini itu dalam bentuk penghindaran yang dimana dia itu dibuat serapat mungkin agar tidak ada celah. Seperti misalnya nih, kantor ini itu seharusnya kena pajak, tapi dia mengakali gimana sih cara supaya kantornya itu tidak kena pajak. Dia bermain dari dalam lah untuk supaya kantornya itu tidak masuk dalam wajib pajak. Yang dimana tax avoidance ini tuh tidak langgar undang-undang ya. Sementara kalau tax evasion ini langgar undang-undang. Contohnya apa? Contohnya ketika kita nih sebenarnya punya omset yang dimana mengkategorikan kita sebagai wajib pajak, tapi kita menggelapkan omset tersebut, kita menyembunyikan agar kita tidak bayar pajak, yang dimana ini kan berarti fiktif ya, dan itu tuh bisa dikenakan pidana pajak. Nah, selanjutnya ada tarif pajak. Tarif pajak sendiri dibedakan menjadi 4, ada sebanding, tetap, progresif, dan juga degresif. Untuk sebanding, yakni persentasenya itu tetap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Contohnya ini ada PPN ya teman-teman. PPN itu ada sekitar berapa? 11%. Lalu ada tarif tetap, yang dimana contohnya ada bea materai. Bea materai itu kan 10.000 tidak berubah-ubah. 10.000 dan tidak berubah. Lalu tarif progresif. Contohnya itu adalah persentase pajaknya itu bisa semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak itu semakin besar. Contoh itu ada PPh. PPh ini kan bergantung pada penghasilan kita. Dan itu tuh ada golongan-golongan tertentu yang memang pajaknya itu lebih besar dari golongan yang lain. Lalu ada tarif degresif. Mungkin kalau di Indonesia ini jarang ya, karena tidak sesuai dengan asas-asas yang ada sebelumnya. Nah, segitu aja pembahasan dari Simak Yuk pertemuan pertama dasar-dasar perpajakan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini bisa membantu buat kita semua belajar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.